Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhtar Hanafi, dosen pada program studi profesi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan perkuliahan pada mata kuliah radiologi dengan bobot 2 SKS dengan mata kuliah prasyarat anatomi dan fisiologi. Capaian pembelajaran lulusan adalah melakukan manajemen pasien, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, dan penata laksanaan secara komprehensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menentukan pemeriksaan radiologi pilihan utama untuk menegakkan diagnosis, mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi, serta mampu melakukan interpretasi pada beberapa kasus radiologi yang berkaitan dengan kepala dan tulang belakang. Bahan kajian keilmuan dari perkuliahan ini adalah prinsip densitas pada radiologi, prinsip proteksi radiasi, permintaan pemeriksaan radiologi berdasarkan klinis pasien, melakukan interpretasi dan diagnosis pada kasus foto kepala dan tulang belakang. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring dengan metode kuliah interaktif yang disertai dengan pembahasan kasus pada foto reading, di mana pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh mahasiswa adalah mendengarkan, mengamati, dan melakukan, di mana teknik penilaian yang akan dilakukan adalah dengan ujian tertulis serta referat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sekarang dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan buka dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita di pertemuan kemarin sudah membahas tentang foto kepala ya. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang topik berikutnya, yaitu tentang tulang belakang ya. Di dalam topik ini nanti kita akan membahas tentang berbagai kasus ya, termasuk juga bagaimana kalian melakukan interpretasi dan pembacaan foto tulang belakang, sehingga nanti tidak akan ada bagian-bagian yang terlewat di dalam menginterpretasikan foto tulang belakang. Ya. Kemudian sebelumnya kita mungkin perlu tahu dulu ya, bahwa kalau kemarin kita sudah bahas tentang anatomi, kemudian bagaimana melakukan interpretasi pada foto kepala ya. Saya pengen tahu dulu sejauh mana kalian sudah memahami foto kepala yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Jadi, saya pengen tahu dulu pemahaman kalian dari perkuliahan kemarin ya tentang foto kepala. Yang pertama mungkin yang paling penting adalah kaitannya dengan anatomi ya dari foto kepala. Bisa minta tolong disebutkan. Di sini ada kalvaria, di sini ada osis maksilofacial, dan juga di sini ada vertebra cervical. Coba disebutkan anatomi yang bisa kalian lihat pada foto X-ray kepala ini di daerah kalvaria. Ada tulang apa saja? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Nah, saya pernah kemarin menyampaikan, mungkin kalau kalian masih ingat, bahwa kalau kita mau melihat foto kepala ini, pertama kali yang harus kita perhatikan dan penting sekali adalah kita harus tahu usia pasien ini itu berapa ya. Karena pada anak-anak atau pada bayi misalnya neonatus, maka kita akan melihat sutura-sutura yang tadi memisahkan tulang kepala ini itu belum terpisah, belum menutup ya. Belum mengalami yang namanya kraniosinostosis. Kalau ini sudah menutup sempurna, berarti ini pasiennya sudah dewasa. Kenapa kita harus tahu dulu umur? Karena kalau kita nggak tahu umur, nanti bisa jadi sutura ini kita anggap sebagai fraktur. Ya. Jadi penting banget untuk tahu umur, karena kalau nanti ini neonatus, ya pasti sutura-sutura yang tadi saya sebutkan itu pasti sudah masih akan terbuka. Ya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, itu bisa kita anggap sebagai suatu gambaran fraktur. Ya. Makanya harus tahu dulu dia usianya berapa.
Kemudian kalau tadi maksilofasial ya, maksilofasial tadi sudah disebutkan beberapa tulang-tulang kecil ya, meskipun tadi ada sebagian yang belum disebutkan ya. Misalnya kita bisa melihat di sini struktur orbita ya. Di sini kalau mau kita detailkan ya ada rima orbita superior, rima orbita inferior ya, ada daerah zygomatikus tadi sudah disebutkan. Kemudian beberapa sinus yang bisa kita amati pada foto kepala ini. Kemudian ini juga jangan lupa ya, kemarin saya sudah menekankan bahwa kalau foto kepala itu rata-rata sebagian servikal ini akan terlihat. Sehingga kalau kita dapat kasus misalnya pada kejadian trauma pada kepala, maka jangan lupa untuk menilai ini, menilai struktur servikal. Termasuk yang kritikal apa kemarin saya sebutkan, kalau melihat dari gambaran servikalnya, apa yang harus dinilai selain tulang servikalnya? Ada yang masih ingat? Apa kemarin? Kurvatura, oke, kurvatura memang harus kita nilai ya, apakah dia melurus atau tidak. Jangan lupa, ini apa? Yang gambaran lusen ini apa? Ini adalah airway. Ya. Kita coba lihat lagi ya, saya ingin melihat lagi pemahaman kalian tentang foto ini. Ada yang ingat ini foto apa? Foto? Oke, foto Waters ya. Foto Waters ini biasanya dimintakan pada kecurigaan apa? Sinusitis, betul sekali. Jadi pada kecurigaan sinusitis, kita biasanya mintakan foto Waters. Nah, pertanyaan saya paling dasar. Coba sebutkan bagian-bagian sinus yang bisa kalian lihat ini apa saja? Ini? Oke, sinus frontalis ya, dextra dan sinistra, atau kanan dan kiri. Ini? Sinus maxillaris, kanan dan kiri. Ini di sini? Ini sinus sphenoidalis ya, cuman dia tidak terlihat karena dia tertutup ya mulutnya. Sehingga kalau mau melihat sinus sphenoidalis, dia harus membuka mulutnya sehingga akan tampak sinus sphenoidalis. Yang ini, oke, sinus ethmoidalis. Jadi kenapa foto Waters ini paling bagus digunakan untuk menilai kondisi sinus ya? Karena ada yang tahu alasannya? Ya, silakan. Melihat seluruh sinus. Oke, tidak superposisi betul ya. Jadi ternyata kalian sudah tahu ya dari yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita melihat foto Waters ini memang kita bisa melihat daerah basal sinus ya. Karena ini memang fotonya diambil dengan posisi tertentu sehingga basal sinus ini akan ditampilkan dengan cukup bagus ya. Sehingga kalau kayak gini dia akan terlihat daerah basal dari sinus. Sehingga kalau misalnya ada tumpukan cairan, yang kita tahu kalau sinusitis itu kan secara patogenesis dia akan terjadi transudasi atau eksudasi dari ciliary atau dari sel-sel mukos yang ada di dalam sinus. Dia akan menghasilkan transudat atau eksudat tergantung dari penyebabnya, kemudian menyebabkan tumpukan transudat atau eksudat di sinus. Cuman pertanyaan saya lagi, kira-kira kalau yang seperti ini, dengan foto X-ray seperti ini, kita bisa nggak membedakan? Misalnya sama-sama dengan opasitas. Bisa nggak kita bedakan, oh ini darah, atau ini cairan seros, transudat, atau eksudat, itu bisa kita bedakan nggak? Nggak bisa, oke betul. Jadi tidak bisa, foto X-ray memang ada keterbatasan, dia tidak bisa membedakan antara darah, transudat, atau eksudat ya. Memang karena keterbatasan dari foto X-ray ya. Beda dengan mungkin CT scan ya, yang bisa kita bedakan. Oh ini darah, oh ini cairan seros, ini cairan mukos ya, melalui penilaian HU. Ya. Kalau di foto X-ray konvensional memang tidak bisa kita bedakan. Ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah paham ya, berarti ya terkait dengan foto kepala, kemudian ini variasi foto kepala ya, foto Waters. Kemudian untuk variasi foto kepala yang lain kemarin sudah saya sampaikan, termasuk untuk diskusi tentang kasus ini ya. Ini kasus juga dengan foto Waters. Bedanya kalau ini tadi yang sebelumnya dia dilakukan dengan mulut tertutup ya. Ini tertutup mulutnya sehingga kalau mau menilai sinus sphenoidalis agak kurang bisa jelas karena dia tertutup atau superposisi dengan dentoalveolar terutama di daerah maxillaris. Beda dengan kalau kita minta untuk open mouth ya. Jadi kadang-kadang
kalian memang harus jeli dulu dalam menentukan pemeriksaan fisik untuk mensuspekkan ini tuh sebenarnya sinusitisnya sinusitis apa? Sinusitis maksilaris yang biasanya tandanya cukup khas. Apa sinusitis maksilaris? Tanda yang paling khas di THT? Sudah masuk THT semua kayaknya tadi. Apa? Nyeri pada wajah ya. Jadi kalau ada nyeri pada wajah bisa jadi sinus maksilaris kemungkinan pertama, atau bisa juga kalau disertai dengan nyeri pada daerah frontal ya, dia akan kemungkinan ke arah sinusitis frontalis. Tapi kalau misalnya keluhan-keluhan seperti postnasal drip, kemudian hidung tersumbat ya, kemudian kadang muncul sekret, kalau dia meludah mengeluarkan sekret tidak di dalam mulut ya, akan muncul sekret yang warnanya kuning atau kehijauan gitu. Maka ada kemungkinan terjadi sinusitis sphenoidalis. Nah, sehingga kalau nanti kalian dapat kecurigaan itu dari pemeriksaan fisik, maka permintaan Waters-nya harus ditambah. Mestinya tidak hanya Waters saja, tapi Waters dengan mulut terbuka atau dengan open mouth. Sehingga kita bisa menilai nih daerah basal dari sinus sphenoidalisnya. Oke, saya kira kalau untuk pemahaman foto kepala sudah cukup bagus ya, teman-teman dokter muda, dari apa yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan kita yang kemarin. Oke, kita lanjutkan ya dengan foto vertebra ya. Nah, kalau vertebra ini memang kita akan banyak mengkaji tentang vertebra dari berbagai macam segmen ya. Kalau vertebra itu ada, karena vertebra itu kan dari kepala ya, dari daerah leher sampai ke daerah belakang ya, belakang bawah di daerah gluteal itu semuanya adalah semuanya adalah vertebra. Dimana kita bisa melihat situ ada berbagai macam segmennya. Ada segmen servikal, ada segmen torakal ya. Ini segmen torakal ya. Segmen torakal, kemudian ada juga segmen lumbal ya, lumbal, dan juga ini adalah segmen sakral. Nah, sebelumnya kalian kan tentu sudah punya pengalaman klinis ya dengan pasien-pasien yang kemungkinan akan dimintakan foto vertebra. Nah, saya pengen tahu dulu nih, dengan kalian sekarang nih masuk ke stase radiologi, kemudian kalian mendapatkan perkuliahan tentang vertebra, ya, dan mungkin kemarin juga sudah mendapatkan perkuliahan tentang kepala. Nah, kaitannya dengan foto vertebra ini nih, saya pengen tahu dulu, kira-kira kalian punya ekspektasi apa? Punya, atau mungkin punya harapan apa, ekspektasi apa dengan kalian belajar X-ray vertebra? Iya dokter, karena banyaknya kasus low back pain pada usia lanjut bahkan pada usia muda ya dokter, sehingga harapannya nanti para dokter diharapkan mampu mendiagnosis berdasarkan foto X-ray vertebrae dokter. Sekali ekspektasinya. Jadi salah satunya adalah kalau kita lihat foto vertebra ya, hampir sebagian besar foto vertebra yang dimintakan ke radiologi itu adalah foto-foto yang dengan klinis kasus-kasus degeneratif ya. Jadi kayak misalnya kalian kan sering banget ya, baik itu orang tua, anak muda, usia middle age ya, yang mereka sudah mulai mengeluhkan nyeri pada punggung belakang. Kenapa sih kasus-kasus itu sekarang cukup sering ya? Salah satunya yang pertama mungkin dari pola aktivitas ya, banyak mengangkat beban yang berlebih. Kemudian sekarang lagi tren nge-gym ya, nge-gym itu kalau masih sesuai dengan aturan sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia terlalu ekstrim ya, maka kadang-kadang kalau posisinya salah ya, yang jadi korban adalah tulang belakangnya. Atau sekarang yang paling gampang nih, posisi duduk gitu. Nah, kalian coba lihat posisi duduk kalian sudah ergonomis atau enggak. Karena duduk dalam jangka waktu yang lama, kalau dalam teori itu 2 jam tidak melakukan perubahan posisi atau tidak berpindah atau enggak berdiri dulu, nanti biasanya akan membebani struktur yang menjadi tumpuan kalian pada saat duduk. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita lanjut ke vertebra lumbal dan sakral. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya dokter, jadi apakah pasien dengan entah skoliosis, lordosis, kifosis itu lebih besar berpengaruh apabila dia mendapatkan atau terjadi LBP pada pasien tersebut dibanding orang-orang normal atau bagaimana dok?
Ya, pertanyaannya kritis ya. Jadi apakah pada posisi-posisi tertentu itu dia ini tadi yang coba saya simpulkan pertanyaannya ya. Jadi pada pasien-pasien dengan skoliosis, apakah ada potensi terjadinya nyeri yang lebih besar, begitu? Oke. Jadi kenapa orang skoliosis, kenapa orang yang hiperkifosis atau dengan kurva yang tidak normal ya, itu akan ada potensi terjadinya nyeri pada satu titik tertentu. Ya, lagi-lagi tadi kita bicara tentang bagaimana tubuh kita itu secara biomekanik itu akan menumpukan berat badan itu pada vertebra lumbal bawah ya. Jadi 4 atau 5 ini adalah titik tumpu tubuh kita. Dan titik tumpu itu ada hitungan gravitasinya ya. Jadi kalau dari atas ke bawah, itu nanti dia akan jatuh di sini. Itu ada penghitungan secara biomekaniknya. Nah, kalau misalnya dia terjadi skoliosis ya entah dia melengkung ke kanan atau melengkung ke kiri, atau misalnya pada segmen torakalnya dia ada kifosis ya. Maka ketika ditarik sumbu dari kranial ke daerah kaudal, dia tuh nanti harusnya kalau ditarik sumbu, ini kalau saya cara gampangnya ya, tarik sumbu, dia tuh tidak ada yang menyentuh segmen torakal. Baru kemudian dia akan jatuh pada segmen lumbal. Sampai di sini, misalnya dia baru jatuh di sini, ini jadi tumpuan. Tapi kalau dia skoliosis ini, nah maka ketika dia ditarik garis dari kranial ke kaudal, dia sebelum sampai ke lumbal, dia tuh udah jatuh dulu di sini misalnya menyentuh vertebra korpus vertebra torakal, atau nanti dia jatuh lagi pas ditarik lagi ke bawah, dia jatuhnya di vertebra torakal lagi, atau dia jatuh lagi di vertebra lumbal lagi. Ya, maka titik-titik yang dilewati oleh garis tadi yang kita tarik dari kranial ke kaudal itu akan menjadi tumpuan. Padahal secara anatomis vertebra ini tidak berfungsi untuk menjadi weight bearing atau tumpuan. Sehingga pasti kalau dia dijadikan tumpuan ya, yang artinya harusnya dia tidak jadi titik tumpu, tapi dia jadi titik tumpu, ya maka pasti di sini akan muncul entah itu kompresi yang berlebihan. Kompresi yang berlebihan nanti akan menyebabkan misalnya akhirnya terjadi nukleus pulposusnya mengalami herniasi, kemudian mendesak struktur yang ada di sekitarnya, baik itu saraf, vaskuler, ya, kemudian jadi iskemik tambah lagi kompresi, atau kalau kena sarafnya ya dia langsung berdampak pada miotom atau dermatom yang di inervasi ya. Maka kemudian akan ada timbul keluhan nyeri pada daerah ini. Jadi benar kalau memang pasien itu dengan skoliosis atau hiperkifosis atau pasien saya sudah tua, dia ada hiperkifotik ya, terus dia bungkuk gitu. Nah, maka pasti akan sering ada keluhan-keluhan yang muncul pada daerah-daerah torakal. Nah, karena tadi titik tumpunya dilewati dengan garis yang kita tarik dari kranial ke kaudal. Harusnya kalau kita tarik itu dia pas jatuh di lumbal di sini, tapi karena dia skoliosis atau dia hiperlordosis atau dia hiperkifosis, maka nanti dia jatuhnya sebelum sampai ke lumbal 45 dia sudah jatuh dulu di sini. Sehingga ini jadi titik tumpu. Dan itu patologis. Ini bisa dipahami? Oke. Ke ini. Nah, ini poin yang juga mau saya sampaikan. Ini vertebra lumbal ya, lumbal dan sakral. Ini juga mau saya sampaikan apa saja yang harus kita nilai ya pada foto vertebra. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya minta ada mungkin salah satu dari kalian dokter muda yang bisa menyebutkan dulu ya. Kira-kira apa sih yang harus kita nilai pada struktur vertebra? Silahkan, ada yang bisa? Nah, untuk penilaian dari vertebra sendiri, pertama dinilai dari bagian korpus dan pedikelnya, dan juga sistema tulangnya. Ini untuk pedikelnya di sini, lalu untuk bagian korpusnya dinilai dan juga sistema tulangnya secara keseluruhan apakah ada diskontinuitas atau adakah dislokasi-dislokasi pada sendi yang terlihat. Lalu di sini bisa dilihat dari diskus intervertebralisnya, apakah dia ada penyempitan dan sebagainya. Lalu bisa dilihat juga dari kurvaturanya, apakah dia kurvaturanya normal atau ada hiperkifosis, hiperlordortik, atau malah dia melurus kurvaturanya dan mungkin bisa menandakan adanya muscle spasme. Lalu bisa dilihat juga dari alignment-nya.
di sini apakah ada sublokasi baik itu ke anterior maupun ke posterior. Lalu juga bisa dilihat dari sekelilingnya soft tissue-nya apakah ada soft tissue swelling atau tidak. Mungkin seperti itu, Dok. Oke, terima kasih ya. Sudah cukup bagus ya dalam mendeskripsikan. Nah, saya coba mungkin melengkapi ya hal-hal yang tadi masih belum tersampaikan ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan bagaimana kurva yang dibentuk oleh vertebra tersebut. Ya, tadi kita tahu bahwa kalau dari servikal dia akan menjadi kurva lordosis, kemudian kalau di torakal dia kurvanya kifotik, nah sedangkan di lumbal ini kurvanya kurva lordotik. Nah, itu yang pertama kita nilai. Menentukan kurva, apakah dia abnormal atau tidak, itu kita melihat ini. Namanya posterior vertebral line ya. Di sini ada posterior vertebral line. Kita menilai apakah dia terbentuk suatu kurva lordotik yang normal, kifotik yang normal, atau misalnya terjadi suatu proses listesis ya. Contohnya, oke, sekarang ini. Saya mungkin minta salah satu ya, boleh siapapun. Coba kalian deskripsikan foto vertebra yang ada di depan. Silahkan. Izin mencoba menjawab, dokter. Dari kurvanya tampak alami ini dok, melurus. Lalu dari korpusnya Gimana misalnya? Apakah ada bagian yang lebih kecil, lebih sempit, atau coba lihat dulu ada stereotip atau enggak di daerah end plate-nya. Menurut kamu korpusnya baik atau enggak? baik dokter. Baik, oke. Tidak ada kemungkinan kompresi korpus. Terus dari intervertebralsnya tidak ada penyempitan dokter. Oke, tidak terlihat penyempitan. Terus dari pedikulusnya pedikulnya tidak tampak adanya fraktur. Lalu deh, agak bingung saya ini apa iya sih? dok. Ini ada kepotongan. Oke, terus apa lagi? Dari fase joinnya Ya, ini fase joinnya dislokasi. Nah, itu tidak dislokasi. Tidak dislokasi. Terus dari prosesis spinosusnya tidak tampak adanya fraktur dok. Sebenarnya prosesis spinosus ya. Iya, tidak melihat. Apa enggak begitu kelihatan karena dia posisi lateralnya itu enggak terlalu lateral. Tidak terlalu kelihatan. Oke, bagus. Kalian tadi dari mempelajari foto X-ray vertebra ya, kalian sudah tahu beberapa hal berkaitan dengan apa saja poin-poin yang harus kalian nilai pada saat kalian mendapatkan foto vertebra ya. Di antaranya kalau ini ya, tadi kurvanya melurus, oke, setuju. Ya, kemudian yang kedua, kalau lihat kurvanya ini ada pseudolistesis sebenarnya ya pada vertebra lumbal 3 terhadap vertebra lumbal 4 ke anterior. Nanti di sini kita bisa hitung transitional displacement-nya berapa persen untuk menentukan grading dari pseudolistesisnya. Kemudian kita lihat korpusnya kondisinya aman ya, tidak ada kompresi. Kemudian diskus intervertebralis atau kalau di sini yang bisa kita lihat adalah space-nya, spasium intervertebralisnya tidak ada kelainan. Kemudian pedicle, kalau kita lihat di satu sisi tidak ada gambaran fraktur, kita konfirmasi dengan proyeksi AP, juga tidak ada kesan fraktur pada pedicle. Kemudian prosesus spinosus, fase join ya, ini juga tidak ada kesan dislokasi, terutama pada daerah yang listesis tadi ya. Kalau kita lihat di sini itu tidak ada kesan listesis atau dislokasi pada fase join.
Kemudian terakhir proses spinosus kita lihat, kita konfirmasi juga dengan proyeksi AP. Nah ini yang terlihat ini gambaran sebenarnya ini aspek posterior dari vertebra ya. Cuman kita bisa mengkonfirmasi kalau ada fraktur pada proses spinosus kita bisa nilai juga dari sini. Ada asimetrisitas, ada diskontinuitas, ini enggak. Ya. Oke, jadi kalau dari foto ini kita bisa simpulkan bahwa di sini kemungkinan ada mild pseudolistesis dari VL3 terhadap VL4 ke anterior. Nah, nanti tinggal kita cocokkan dengan klinis pasiennya. Dan mungkin ini beberapa hal yang perlu untuk recap ya perkuliahan kita, bahwa ketika nanti tadi kemarin kita sudah belajar tentang foto kepala, sekarang kita belajar tentang foto vertebra ya. Maka sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang banyak hal itu ya? Tidak lain adalah sebenarnya kalian itu sedang disiapkan menjadi seorang dokter yang fit for society. Jadi fit for society itu ya masyarakat yang nantinya akan menerima kalian setelah kalian lulus ya, kembali ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat, kemudian kalian bermanfaat untuk mereka ya. Sebenarnya tujuannya adalah supaya kalian itu betul-betul fit untuk masyarakat, fit for society ya. Jadi sebagai seorang dokter tentu harus punya bekal keilmuan yang cukup ya, dengan kompetensi yang cukup. Oke, baik. Demikian mungkin ya proses bimbingan dan perkuliahan pada pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan bekal yang banyak untuk kalian. Sebelum kita tutup ya, saya ingin mendengar mungkin salah satu atau boleh salah dua dari kalian untuk menyampaikan testimoni ya, testimoni dari perkuliahan kita hari ini. Testimoninya boleh. Baik, izin untuk memberikan testimoni dari perkuliahan kita ya dokter. Ya, jadi menurut saya untuk materi hari ini sangat menarik, terutama tadi kan juga kita sudah membahas mengenai banyaknya kasus LBP. Jadi di sini untuk pembelajaran mengenai gambaran radiologi pada vertebra ini sangat membantu, terutama bagi kita dokter umum untuk menentukan diagnosis dari LBP seperti itu dokter. Mungkin dari saya, atau dokter. Yang cowok nih sebelahnya. Izin dokter, untuk kesan dari kuliah ini juga sangat membantu karena dikaitkan dengan klinis dan juga tadi dijelaskan tentang titik tumpuan. Jadi untuk memahami jadi bisa lebih mudah karena seperti juga posisi skoliosis dan lordosis tadi, bagaimana dia dapat mempengaruhi titik tumpu sehingga kesan kuliah jadi lebih mudah dipahami dokter. Terima kasih dokter. Oke, saya cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita tutup ya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya, semoga kalian lancar proses koasnya, kemudian sukses sampai nanti ujian UKM PPD ya. Siapa tahu nanti pas ujian ketemu saya lagi di ujian ya, tentu akan lebih matang lagi ya ketika sudah menempuh semua stase di rumah sakit pendidikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.